Bagaimana akhir Perang Dingin dapat ditelusuri ketika Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mulai menjabat dan menerapkan pendekatan baru dalam hubungan internasional. Alih-alih memandang dunia sebagai tempat bermusuhan dengan sistem bipolar, ia menyarankan menggapai tidak menggunakan diplomasi saja daripada aksi militer. Untuk itu, ia mendorong PBB mengakui pemerintah komunis Cina dan setelah melakukan perjalanan ke sana pada tahun 1972, mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing. Pada saat bersamaan, ia mengadopsi kebijakan DTT atau relaksasi terhadap Uni Soviet. Untuk mengutip histori pada 1972, Richard Nixon dan Perdana Menteri Soviet Leonid Brezhnev menandatangani Perjanjian Perbatasan Senjata Strategis atau Strategic Army Eliminations Treaty yang melarang pembuatan rudal nuklir oleh kedua pihak dan mengambil langkah untuk mengurangi ancaman perang nuklir yang telah berlangsung puluhan tahun. Terlepas dari upaya Nixon, Perang Dingin kembali memanas di bawah Presiden AS Ronald Reagan. Seperti banyak pemimpin generasinya, Reagan percaya penyebaran komunisme dimanapun mengancam kebebasan di mana-mana. Akibatnya, ia berusaha memberikan bantuan keuangan dan militer kepada pemerintah anti-komunis dan pemberontakan di seluruh dunia. Kebijakan ini khususnya seperti yang diterapkan di tempat-tempat seperti Grenada dan El Salvador dikenal sebagai doktrin Reagan. Bahkan ketika Reagan melawan komunisme di Amerika Tengah, Uni Soviet sedang hancur. Menanggapi masalah ekonomi yang parah dan gejolak politik yang berkembang di Uni Soviet, Mikhail Gorbachev saat menjabat pada 1985 memperkenalkan dua kebijakan yang mendefinisikan ulang hubungan Rusia sebagai seluruh dunia, yaitu glasnost atau keterbukaan politik dan perestroika, reformasi ekonomi. Runtuhnya tembok Berlin terjadi 2 tahun setelah Reagan menentang Perdana Menteri Soviet dalam pidatonya di depan gerbang Brandenburg di Berlin. Pada tahun 1991, Uni Soviet pecah dan berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin menyebabkan mengubah dari sistem dipolar menjadi sistem multipolar, sehingga negara-negara tidak berpatokan pada dua kubu.